Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa semuanya, di video kali ini saya akan mendemokan ya bagaimana cara menggunakan fitur Mailmart seperti itu. Jadi seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya bahwa fitur Mailmart itu sangat berguna di mana sangat membantu nantinya dalam kita melakukan pekerjaan seperti itu. Jadi dalam fitur Mailmart ini kita bisa membuat surat seperti itu kan, membuat ID card misalnya gitu ya, dengan jumlah surat atau ID card yang banyak gitu. Kalau ID card atau suratnya cuma satu rasanya tidak perlu gitu kan. Tapi kalau dia misalkan banyak gitu ya, lebih dari 5, 10 atau 15 seperti itu ya. Jadi kita menggunakan fitur Mailmart. Nah, selain itu gunanya yaitu nanti supaya meminimalisir kesalahan dalam penulisan gitu. Jadi kita buat datanya dulu nanti di Excel, kita buat nanti suratnya di Word. Setelah itu kita hubungkan keduanya dengan menggunakan fitur Mailmart. Nah, di video ini saya akan mendemokan singkat saja dengan contoh yang simpel aja ya. Tetapi konsepnya sebetulnya sama seperti itu. Oke, kita langsung saja. Pertama, kita buka Microsoft Excel kita dulu. Kita akan membuat data terlebih dahulu. Nah, di sini kita inputkan nama ya. Nama, alamat, ya setelah itu eh, dua saja kali ya. Nah, di nama ini kita contoh buatkan namanya adalah ini nama eh, sekedar nama saja, contoh saja. Oke, ada beberapa nama ya. Kita perhatikan ada Andi, ada Angga, ada Madina, ada Vincent, dan ada Anggi Suwito seperti itu. Ini contoh saja ya, mohon maaf sebelumnya jika ada yang nama sama gitu ya. Tidak ada maksud yang lain gitu ya. Setelah itu kita masukkan alamatnya ya. Ini kita contohkan saja Jalan Tarok gitu ya. Setelah itu oke. Ya, jadi data yang kita buat itu simple aja. Ada nama dan alamat seperti itu ya. Nama seperti ini ya. Ada alamat. Nah, boleh tidak ditambahkan dengan ya terserah gitu ya. Tergantung dari kebutuhan data yang akan kita buat seperti itu ya. Tergantung dari kebutuhan surat yang akan kita buat. Sementara di surat itu kan misalkan ada tanggal, ada nama, ada alamat, ada keperluannya untuk apa, ada nomor surat gitu ya. Boleh kita masukkan di Excel semuanya. Nah, yang kita masukkan di Excel itu adalah data-data simple aja, data-data penting, data-data sifatnya kecil gitu, bukan contoh surat yang sepanjang itu gitu, bukan begitu ya. Tapi data yang sifatnya simple ya, contoh nama, alamat, itu kan nomor surat gitu ya. Nah, itu yang kita masukkan di Excel seperti itu. Setelah itu ini kita simpan saya buat namanya itu adalah sebagai data Excel.
data Excel seperti itu. Lalu disimpan dalam sebuah folder ya. Simpan dalam sebuah folder, misalkan di dokumen. Kita buat sebuah folder di sini namanya latihan Milmer. Oke. Nah, ini kita buat tadi namanya itu adalah data Excel seperti itu. Lalu kita save. Oke. Setelah itu ya, ini sudah selesai. Ini sudah selesai di bagian data Excel-nya. Kita close. Oke. Nah, sekarang tugas kita adalah membuat suratnya di Word gitu ya. Kita buka Microsoft Word kita seperti ini. Nah, di sini kita ketikkan contoh ya, ada Bukit Tinggi misalnya. Tanggal berapa gitu kan? 21 contoh saja. Atau misalkan ini kita ganti ah, contoh saja ya. Terus di sini kita buat surat undangan misalkan ya. Nah, kalau dimasukkan nomor suratnya juga boleh. Tapi nomor suratnya misalkan kita buatin di Excel, nanti kita inputkan secara otomatis juga lebih bagus gitu ya. Oke, ini anggap aja nomor suratnya sudah kita buat ya. Lalu di sini, oops sorry, sebentar. Kepada yang terhormat. Nah, kepada yang terhormat ini itu kita kosongkan. Kan tadi kepada yang terhormat itu kan biasanya nama ya. Nama kepada yang terhormat. Misalkan ibu ini gitu kan. Nah, nama-nama seperti itu kan sudah kita buat di Excel tadi. Nah, nanti kita tinggal panggil aja gitu. Nanti kita tinggal panggil secara otomatis gitu. Jadi supaya cepat gitu ya. Misalkan kita buat Bapak Ibu siapa misalnya kan namanya. Ini kita kosongkan. Setelah itu di mana alamatnya gitu kan. Nah, lalu kita contohkan sedikit contoh suratnya ya. Dengan hormat misalnya gitu. Nah, ini adalah contoh saja ya. Yang jelas yang kita perlu pahami itu adalah bagaimana cara dan konsep menerapkan fitur Mailmer itu sendiri gitu. Nah, sekarang ini kita simpan dulu. Ini contoh surat simpel, kita simpan dulu. Ini kita simpan di dalam satu folder yang tadi ya. Oke, kita cari dulu. Tadi kita simpan data Excel tadi di Word ini ya. Nah, ini kita buat namanya contoh surat. Oke. Nah, sekarang kita akan mengimplementasikan cara menggunakan fitur Mailmer-nya ya.
Nah, perhatikan. Yang pertama kita klik di bagian Bapak Ibu ini, kita kasih spasi satu kali. Oke. Setelah itu kita pergi yang namanya ke menu My Link ini. Nah, di sini ada banyak ya. Kita ambil ini, select ini, klik tanda panahnya, ambil use. Oke. Nah, kita cari data Excel tadi. Kita masukkan data Excel yang sudah kita buat tadi. Tadi saya buat di dokumen ya. Oke, kita open. Nah, ini jangan lupa dicentang ya. Ini dicentang seperti ini. Lalu diklik OK. Oke, udah selesai. Nah, bagaimana cara menyatukannya? Perhatikan. Tadi adalah proses tahap memasukkan data ya. Sekarang kita akan mengujinya dengan cara kita ambil insert merge field yang ini ya. Klik tanda panahnya. Nah, muncul dia nama, alamat. Dua hal ini kan yang kita ketikkan di Excel tadi gitu. Nah, nanti kalau misalkan ditambahkan misalkan tanggal di Excel atau waktu atau segala macam, nanti secara otomatis akan muncul juga di sini. Karena di Excel tadi hanya dua kita buat, nama dan alamat, maka hanya ini yang muncul gitu ya. Oke, yang penting kita paham gitu. Paham cara penggunaannya gitu kan. Kita klik nama. Oke, setelah itu di ini ya. Kita klik di bagian di, kita tap sekali ya. Lalu ambil alamat. Nah, jangan terbalik teman-teman ya. Oke. Setelah itu, kita akan melihat hasilnya dengan cara kita klik nih, preview ini. Kita klik. Nah, kayak muncul kan? Nih, Bapak Ibu Andi Sulistyo, Jalan Tarok Pendidikan. Coba kita next kan ya, untuk orang yang kedua seperti itu. Nah, secara otomatis dia langsung muncul seberapa banyak nama dan alamat yang kita buat di Excel tadi, maka sebanyak itu juga yang akan muncul di Word ini menggunakan fitur Mailman seperti itu. Tadi kita buat 5 kalau tidak salah ya. Nah, ini. Nah, ya. Oke. Keren kan? Cepat ya caranya. Nah, ini adalah contoh pengimplementasian fitur Mailman. Ya, jadi kalau kita buat surat jumlah banyak gitu kan, kita pakai ini supaya memudahkan dan efisiensi waktu seperti itu. Oke. Nah, contoh kita mau mengedit misalkan ya. Misalkan nama Pak Agi Suwito ini salah. Ya, seharusnya Angga gitu. Tadi tertulis Anggi gitu kan. Bagaimana caranya? File Excel-nya jangan diganggu. Kita mengedit kalau ada kesalahan bukan dari Excel-nya langsung, tapi dari Word ini sendiri gitu ya. Di situ kita mengedit dan menambah gitu ya. Kita cobakan, kita ambil edit ini. Kita klik edit. Nah, klik data Excel, lalu klik edit. Oke, nah ini dia muncul nih. Nah, ini bisa kita perbesar, bisa kita perkecil, seperti itu ya. Nah, misalkan di bagian Anggi ini, kita ganti tadi salah penulisan misalnya. Ya, harusnya namanya adalah Angga gitu ya. Oke, kita klik dua kali. Nah, kita klik dua kali seperti ini. Sudah? Kalau sudah, tinggal hapus saja. Nah, ganti dengan Angga. Sudah selesai. Nah, nah, sudah. Dia akan otomatis terganti ya. Kita coba lihat hasilnya. Oke. Yes. Oke. Nah, secara otomatis dia akan berganti gitu. Jadi file Excel-nya itu tidak kita ganggu, jangan dibuka gitu ya. Kalau mau ngedit, ada kesalahan atau penambahan gitu ya. Kita dari menu atau fitur edit yang ada di Mailman. Oke. Nah, sekarang kita mau tambahin satu gitu ya. Kita mau nambah. Sama caranya, kita ambil edit lagi. Setelah itu, kita klik data Excel ini, lalu edit. Nah, di sini ya, kita ambil new entry.
Nah, misalkan kita masukin namanya. Nah, seperti ini. Nah, itu ya. Lalu kita tekan OK. Yes. Oke. Nah, sekarang kita coba ulang lagi ya. Kita mulai dari satu gitu. Oke, kita preview. Oke. Nah, muncul teman-teman ya. Oke, seperti ini. Oke, cukup gampang. Nah, ini adalah contoh cara pengimplementasian fitur Mailman. Caranya cukup mudah ya. Jadi teman-teman kalau mau lebih jelas, coba video ini diputar berulang-ulang kali tanpa di-skip seperti itu. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.